Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 744, 0745 mengutuk di bawah tembok kota, 2/5. Ah, aku akan membunuhmu. Ini terlalu menyebalkan, ini terlalu menyebalkan. Tanda seru. Aku akan mengingatmu, aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Apakah ada saudara laki-laki yang akan bergegas bersamaku? Aku akan membunuh orang itu hari ini bahkan jika aku harus mati. Semuanya, jangan gegabah, jangan tertipu-tipuan mereka. Pakar sekte abadi kita akan segera datang. Suara-suara marah terdengar satu demi satu. Murid-murid sekte Chaos Origin Immortal di tembok kota hampir kehilangan akal dan bergegas. Ejekan murid sekte Yellow Heaven Immortal dipenuhi dengan sampah. Juga, dia benar-benar menyebut mereka pengecut dan mengatakan bahwa sekte abadi asal kekacauan mereka adalah pengecut. Seorang pria bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Ini bukan lagi penghinaan sederhana. Dalam sekejap, belasan orang ingin bergegas, namun dihentikan oleh orang-orang di samping mereka. Mereka hanya bisa mendengarkan ejekan dengan wajah yang sangat suram. Disakiti, sangat dirugikan. Namun, mereka tidak punya cara sama sekali. Ada lebih dari 50 ahli menakutkan yang tidak tahu seberapa dalam kekuatan mereka berdiri berjajar. Ada juga setidaknya 10 ahli alam bayi dari sekte Yellow Heaven Immortal. Jika mereka pergi, nasib mereka pasti akan sama dengan pria parubaya itu, mati mengenaskan di tempat. Seorang pria parubaya sangat marah sehingga dia langsung memuntahkan darah dan terengah-engah. Mata pemuda itu berbinar saat melihat situasi ini, dan ekspresi sombong muncul di wajahnya. Di belakangnya, kelompok ahli alam dan yang merasa bahwa mereka sama sekali tidak berguna juga ingin bergerak. Uhuk-uhuk, pakar alam dan dari sekte Yellow Heaven Immortal dan mereka yang setengah langkah ke alam dan semuanya berteriak melengking. Sekte abadi penyu pengecut, karena kamu berani menyerang putra mahkota kami kemarin, mengapa kamu tidak berani keluar dari gerbang kota hari ini? Ini adalah gerbang sekte abadi Hunyuan Anda. Anda bahkan tidak berani keluar dari rumah Anda sendiri. Kenapa kamu masih hidup? Mengapa Anda tidak mati? Sampah, aku sedang membicarakanmu. Mengapa Anda menatap? Bisakah matamu membunuhku? Sampah-sampah, ayo. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Untuk sesaat, ahli panggung dan sekte keabadian surga kuning menunjuk ke arah para murid di kota dan mengejek dengan keras. Dengan 30 orang bergabung, segala macam ejekan dan kata-kata menghina terdengar dalam sekejap. Suara itu tidak hanya membuat wajah para murid sekte Hunyuan Immortal di luar gerbang kota marah, tapi juga membuat mata mereka merah. Bahkan murid-murid sekte Hunyuan Immortal dan anggota keluarga di dalam kota yang tidak datang mengepalkan tangan mereka dan berharap mereka bisa bergegas keluar. Penghinaan. Kapan sekte abadi asal kekacauan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dan karena mereka tidak bisa membalas, bagaimana mereka bisa membalas? Memarahi kembali. Jika mereka benar-benar dimarahi, maka pihak lain akan memiliki lebih banyak alasan untuk mengejek mereka. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa setelah hari ini, mereka akan menjadi aib bagi semua sekte abadi. Badut yang digunakan sebagai lelucon oleh sekte abadi lainnya. Mo Qinglong tersenyum ketika dia melihat murid sekte abadi surga kuning mengutuk kota. Ini masih sangat berguna. Penatua Feng tersenyum canggung dan sopan ketika mendengar itu. Meski canggung, dia sangat puas dengan efeknya. Saat ini, di puncak utama sekte Chaos Origin Immortal, 3 dewa abadi berdiri di depan, menatap para tetua dan diaken dari sekte Chaos Origin Immortal. Ada total 26 orang. Ada lebih dari 40 ahli dari sekte abadi asal kekacauan yang berada di atas alam bayi. 15 dari mereka meninggal kemarin, dan satu lagi meninggal hari ini. Kekuatan seluruh puncak sekte langsung hilang 30 hingga 40%. 3 abadi berdiri di atas dengan ekspresi jelek. Ayo pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani memblokir gerbang kota sekte Chaos Origin Immortal kami selain sekte Yellow Heaven Immortal. Tetua tertinggi Jin Gujia, yang berdiri di tengah, berkata dengan ekspresi muram. Ayo pergi. Sekelompok ahli tingkat atas dari sekte abadi primordial bergerak dan terbang menuju gerbang kota. Namun, sebelum mereka sampai di gerbang, mereka mendengar suara-suara mengejek.
Hal ini menyebabkan tiga dewa abadi dari Sekte Abadi Purba bergetar, dan wajah mereka langsung berubah menjadi sangat suram. Penghinaan itu hanyalah penghinaan bagi mereka dan menginjak-injak mereka. Mereka, Sekte Great Chaos Origin Immortal, belum pernah mengalami keluhan seperti itu sebelumnya. Para ahli top dari Sekte Abadi asal kekacauan yang mengikuti di belakang juga sangat malu. Awan gelap yang menakutkan berkumpul di langit. Energi yang menakutkan itu sudah mampu menyebabkan perubahan alam. Grand Supreme Elder dan pemimpin sekte ada di sini. Semua ahli dari sekte abadi kita ada di sini. Grand Elder harus membunuh sekelompok orang di luar itu. Dia harus memberi mereka pelajaran. Membunuh mereka. Ketika para murid dari sekte immortal melihat dewa dan ahli dari sekte abadi datang, wajah mereka memerah saat mereka berteriak keras. Ini adalah satu-satunya saat para murid dari Sekte Abadi kehilangan akal dan tidak menyambut Tetua Agung dan yang lainnya. Ketika ketiga Dewa Abadi mendengar suara-suara dari bawah, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka berdiri di langit di atas gerbang kota. Ada tiga Dewa Abadi dan lebih dari 20 ahli di dunia bayi dan di atasnya di belakang mereka. Lebih dari 60 ahli alam bayi. Tiga dewa abadi dari Sekte Hunyuan Immortal menyapu pandangan mereka dan segera melihat kekuatan 100 orang di bawah. Lebih dari 60 ahli alam bayi. Ketika mereka melihat kekuatan kelompok orang ini, secercah kesungguhan muncul di mata ketiga dewa abadi. Terutama 50 ahli alam yang baru lahir yang berbaris berturut-turut. Mereka bukan dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Kamu berasal dari faksi mana? Anda telah berpartisipasi dalam masalah antara AS dan Sekte Yellow Heaven Immortal. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Anda harus membayar harga yang mahal. Penatua tertinggi dari Sekte Chaos Origin Immortal menatap Mo Qinglong dan yang lainnya dengan dingin. Suaranya bergema di seluruh dunia. Kamu berani menyakiti putri sulung kita. Kami akan membuat Sekte Chaos Origin Immortal Anda membayar mahal. Mo Qinglong tidak menjawab. Pada saat itu, suara dingin datang dari kehampaan yang jauh. Semua orang tercengang. Kota asal kekacauan yang bising segera terdiam. Murid-murid yang berdiri di tembok kota memandang ke kejauhan dengan kaget. Putri sulungmu. Setelah mendengar suara dewa yang abadi, ekspresi tetua Chaos Origin Immortal Sekte berubah menjadi sangat jelek. Pria parubaya di sebelahnya berpikir. Gambar gadis itu muncul di benaknya. Ekspresinya berubah, dan dia segera mengirimkan transmisi suara ke Grand Elder. Ini menyebabkan ekspresi serius muncul di mata mereka. Sebenarnya ada keberadaan tingkat dewa yang abadi di belakang gadis itu. Serangan kemarin telah menyebabkan sekte abadi asal kekacauan mereka memiliki musuh dengan dewa abadi, dan itu adalah musuh yang kuat dari faksi yang tidak diketahui. Jelas, pihak lain telah bertarung dengan sekte Yellow Heaven Immortal. Hal ini menyebabkan tiga dewa abadi dari Sekte Abadi Chaos Origin memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Semua usaha mereka sia-sia. Bukan saja mereka gagal membunuh anak itu kemarin, tapi mereka juga telah memprovokasi kekuatan yang mengerikan. Sekte Chaos Origin Immortal kami tidak berniat untuk membunuh putri sulungmu. Mohon maafkan kami jika kami melibatkan Anda. Pemimpin sekte dari Sekte Chaos Origin Immortal berkata dengan suara yang dalam. Aku ingin tahu bagaimana kita bisa melepaskan masalah ini. Ketika kita telah membunuh cukup banyak orang, secara alami kita akan berhenti. Suara dingin Ao Jian terus terdengar. Memalukan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Abadi Hunyuan kami takut pada Anda? Penatua tertinggi dari Sekte Abadi Hunyuan meraung dengan ekspresi yang sangat malu. Tutup gerbang kota. Tidak ada murid yang diizinkan meninggalkan kota untuk saat ini. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa berdiri di sini. Dewa Abadi Parubaya memerintahkan dengan ekspresi yang sangat malu. Bab 745, 0746 Pembunuhan Panik, 3/5. Tutup gerbang kota, tidak ada murid yang diizinkan meninggalkan kota. Ketika suara dewa setengah baya yang abadi bergema, semua murid di sekitar Sekte Chaos Origin Immortal tercengang dan wajah mereka menjadi hitam. Tanda seru. Tutup gerbang kota, Sekte Abadi terpaksa menutup gerbang kota dan dilarang meninggalkan kota. Ini hanyalah penghinaan terhadap Sekte Abadi. Wajah tiga dewa abadi dari Sekte Chaos Origin Immortal juga sangat jelek. Lebih dari 60 dunia bayi dan lebih dari 60 ahli dunia bayi memblokir posisi di gerbang kota. Dengan kekuatan Sekte Abadi asal kekacauan mereka,
mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan mereka. Bahkan jika semua ahli dari Sekte Chaos Origin Immortal akan menyerang, itu masih belum cukup bagi pihak lain untuk membunuh mereka. Selain itu, aturan kota mereka melarang Dewa Abadi untuk menyerang. Selama mereka menyerang, itu akan melanggar perjanjian Dewa yang abadi. Belum lagi perjanjian Dewa yang abadi, para Dewa Abadi yang tersembunyi di sekitarnya juga akan kesulitan untuk membiarkan mereka menerobos. Bahkan Ling Xiao tersembunyi di sudut sekitar mereka. Mereka bertiga tidak bisa bergerak, dan lebih dari 60 ahli alam bayi di luar kota telah menghancurkan seluruh sekte abadi yang kacau balau. Mereka hanya bisa menutup gerbang kota. Tunggu mereka pergi. Ini adalah hal yang sangat memalukan untuk dilakukan, tetapi tidak ada cara lain. Sekte abadi asal kita yang kacau akan mengingat masalah ini. Di masa depan, Anda pasti akan membayar harga yang sangat mahal untuk apa yang Anda lakukan hari ini. 3 dewa abadi dari Sekte Abadi Chaos Origin tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengucapkan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh, mereka mendengus dingin dan pergi. Tutup gerbang kota. Tidak ada murid yang diizinkan pergi. Kembali ke kota. Seorang tetua dari Sekte Abadi asal kekacauan berteriak dengan suara rendah dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan di depan gerbang kota sebelum dia berbalik dan pergi. Pengecut, kenapa kamu menutup gerbang kota? Keluarlah jika kamu punya nyali, Turtle Immortal Sect. Sampah, kamu berani membunuh putra mahkota kami dan teman-temannya. Sekarang, kamu bahkan tidak berani keluar. Di luar kota, sekelompok ahli panggung dan Sekte Keabadian Kuning melihat bahwa mereka benar-benar akan menutup gerbang kota dan mengejek dengan keras. Mendengar suara-suara yang datang dari belakang, para ahli tingkat atas dari Sekte Abadi asal kekacauan sedikit gemetar. Mereka mengertakkan gigi dan terbang menuju Sekte Abadi. Keluar dari akal pikiran, mereka tidak berani memasuki gerbang kota. Selama mereka melakukannya, para dewa abadi akan dapat membunuh mereka seketika. Bukankah kalian semua kuat? Masuklah jika kamu punya nyali. Hanya menggonggong di luar. Jika Anda punya nyali, masuklah. Anda adalah sekelompok sampah. Melihat dewa abadi dan para ahli tingkat atas dari Sekte Abadi pergi, para murid dari Sekte Abadi merasa sedikit putus asa. Kali ini, wajah Sekte Abadi mereka pasti akan hilang. Oleh karena itu, mereka hanya membuka mulut dan mulai mengumpat di luar. Sial, mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika mereka tidak bisa menang, maka mereka akan mengutuk. Bagaimanapun, itu sudah sangat memalukan. Jadi bagaimana jika mereka kehilangan lebih banyak muka? Kamu sebenarnya masih menutup gerbang kota. Anda sekelompok pengecut, jika Anda punya nyali, Anda bisa meringkuk selama sisa hidup Anda. Jika kamu punya nyali, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Jika kamu punya nyali, kamu selalu bisa tinggal di luar. Apakah Anda ingin kami mengirimi Anda beberapa tenda dan makanan? Anda sekelompok Ibu Asterisker, Anda bahkan tidak berani keluar dari rumah Anda sendiri, namun Anda berani menggonggong di rumah Anda sendiri. Apakah kamu tidak malu? Kami semua berasal dari Sekte Abadi yang sama, dan kami semua malu padamu. The Chaos Origin Immortal Sect, yang telah menyerahkan martabat mereka, dan kelompok ahli tahap dan dari Yellow Heaven Immortal Sect mulai mengutuk. Untuk sesaat, seluruh kota asal kekacauan dipenuhi dengan segala macam kutukan. Ini menyebabkan para tetua dan diaken dari Sekte Chaos Origin Immortal gemetar. Mereka toh tidak berani masuk, jadi biarkan mereka mengutuk. Salah satu diakon berkata dengan sedikit diam. Biarkan mereka mengutuk. Paling tidak, mereka bisa melampiaskan amarah mereka. Bagaimanapun, ini adalah kota asal kekacauan, dan mereka memiliki jumlahnya. Jika mereka mengutuk, mereka tidak akan kalah. Sudut mulut para tetua dan diaken berkedut, dan mereka langsung menangani masalah mereka sendiri dengan ekspresi malu. Sekte Chaos Origin Immortal telah kehilangan banyak muka kali ini. Setelah hari ini, saya yakin seluruh Jianghu akan menjadi terkenal. Penatua Feng berkata dengan gembira saat melihat pemandangan ini. Hari ini hanyalah permulaan. Wajah Mo Qinglong menunjukkan senyum tipis, dan matanya bersinar dingin. Penatua Feng sedikit diam saat dia menghela nafas. Terlalu menakutkan untuk menyinggung musuh seperti itu. Dia yakin bahwa jika bukan karena Pakta Dewa Abadi, Sekte Chaos Origin Immortal pasti sudah berubah menjadi sungai darah.
Fakta bahwa saudara perempuannya terluka dan mengirim dua dewa abadi berarti Raja Naga masih memiliki dewa abadi di bawahnya. Paling tidak, Raja Naga masih ada. Penatua Feng, saya telah memposting semua tindakan Sekte Chaos Origin Immortal di situs web Jianghu. Saya telah memposting semua posting di 8 kuali. Haha, mari kita lihat bagaimana Sekte Chaos Origin Immortal akan terus bertahan di Jianghu di masa depan. Pada saat ini, pemuda yang mulai mengutuk sebelumnya berjalan ke sisi tetua Feng dan berkata dengan penuh semangat. Penatua Feng tersenyum dan menepuk bahunya. Kembali ke Sekte Abadi dan bawa semua informasi tentang para penatua, diaken, dan murid pilihan surga dari Chaos Origin Immortal Sect. Ya, tetua. Pemuda itu mengangguk dan segera terbang menuju Sekte Abadi. Waktu berlalu dengan lambat, dan 5 hingga 6 jam berlalu dengan sangat cepat. Mo Qinglong dan yang lainnya masih berdiri di luar gerbang kota. Sebagai ahli alam bayi, tidak masalah bagi mereka untuk tidak makan atau minum selama 1 hingga 2 bulan. Sederet ahli berdiri di sana, dan tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Abadi asal kekacauan yang diusir dari gerbang kota. Bang, ini terlalu menyedihkan. Setiap area di internet dunia pugilistik sekarang memiliki berita tentang Sekte Abadi asal kita yang kacau yang diblokir. Kami benar-benar kehilangan muka. Sekarang, para murid dari Sekte Abadi lainnya juga memanggil kami Sekte Abadi Kura-Kura. Saya ingin keluar dan membunuh orang-orang di luar dan menghapus rasa malu kami dengan darah mereka. Kali ini, Sekte Abadi asal kekacauan kita benar-benar dikalahkan. Para tetua dan diaken dari Sekte Abadi gagal membunuh Feng Lingtian. Sebaliknya, mereka membuat kami memprovokasi musuh yang kuat. Saya tidak tahu berapa lama para ahli yang menakutkan di luar itu akan memblokir Sekte Abadi. Seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Pada malam hari, di sebuah restoran di kota asal kekacauan, 2 tetua duduk di meja di lantai paling atas. Mereka membanting meja dengan marah dan berteriak keras dengan wajah merah. Situasi seperti mereka terjadi di banyak tempat di kota Hunyuan. Ayo, minum lebih banyak. Minumlah lebih banyak hari ini dan lupakan masalah yang tidak menyenangkan ini. Bahkan yang abadi bisa mabuk saat mabuk. Hehe, minum lebih banyak hari ini. Kedua lelaki tua itu minum. Bulan perlahan naik, secara bertahap membungkam kota Hunyuan yang mudah tersinggung. Satu persatu, para penatua, diaken, dan murid dari Sekte Abadi asal kacau kembali ke rumah mereka atau Sekte Abadi. Seperti banyak Sekte Abadi, beberapa ahli alam bayi tinggal di kota, dan beberapa tinggal di Sekte Abadi. Saat malam tiba dan kebanyakan orang tertidur. Di tengah kota, di halaman mewah diaken Sekte Abadi. Cahaya putih samar jatuh di pintu kamar, dan diam-diam terbuka. Seorang lelaki tua sedang berbaring di tempat tidur, mendengkur pelan. Puci. Tiba-tiba, sosok putih aneh muncul, dan darah berceceran di spray. Cahaya putih menyelimuti lelaki tua itu, dan dia perlahan menghilang. Bab 746-0747 dalam pembunuhan panik, 4/5. Larut malam, 4-5 jam. Bagi orang yang tidur, 4-5 jam sangat singkat, tetapi bagi ahli alam bayi, 4-5 jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Tanda seru. Di kota Yuan campuran, suara tanpa suara dan tanpa suara memenuhi seluruh kota. Yang dibawa adalah mayat. 500 meter dari kota primordial chaos, lebih dari 100 orang berdiri di jalan. Bang! Pada saat ini, sesosok mayat tiba-tiba mendarat di tanah dengan suara keras. Mendesis. Ini adalah mayat ke-11. Ini adalah sesepuh dari Sekte Abadi Purba. Para ahli dari Sekte Yellow Heaven Immortal memandangi mayat di tanah dan menghirup udara dingin. Sedikit teror muncul di mata mereka. Itu benar, itu adalah ketakutan. Bahkan jika mayat itu adalah musuh mereka, mereka tetap merasa takut. Melihat kota di depan mereka, seolah-olah itu adalah binatang buas yang melahap orang. Makhluk tak berbentuk dan tanpa bayangan yang menakutkan itu diam-diam menyerang dan membunuh 11 ahli alam bayi dari Sekte Hunyuan Immortal dalam waktu 2 hingga 3 jam di kota besar itu. Ini adalah ahli dunia bayi. Jika kamu membuat musuh dari keberadaan seperti itu, kamu bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kamu mati. Anggota Sekte Yellow Heaven Immortal merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Untungnya, kita bukan musuh.
Gerbang naga benar-benar terlalu menakutkan. Mata tetua Feng berkedip saat dia berkata pada Mo Qinglong. Hehe, sebentar lagi akan cerah. Berikan Sekte Chaos Origin Immortal hadiah besar. Mo Qinglong tersenyum tipis. Ada lebih dari 100 makhluk mengerikan di Istana Naga. Jika Sekte Hunyuan Immortal melihat mayat-mayat ini, mereka mungkin akan putus asa. Elder Feng sudah bisa membayangkan reaksi semua orang di Sekte Hunyuan Immortal. Dia melihat ke depan dengan sedikit antisipasi. Langit berangsur-angsur cerah. Di depan Mo Qinglong dan yang lainnya, ada total 17 mayat. Di antara mereka, ada 14 mayat ahli alam bayi dan 3 mayat murid-murid pilihan surga yang luar biasa dari Sekte Abadi Hunyuan. Gantung mereka di puncak gunung di sebelah kanan. Mo Qinglong melihat sekeliling dan melambaikan tangannya, membawa satu demi satu mayat ke puncak gunung di sebelah kiri. Itu adalah tempat yang agak mencolok. Bahkan di kota Hunyuan, jika dilihat dengan teliti, mereka akan dapat melihatnya. Dia percaya bahwa hadiah besar ini cukup untuk menyebabkan seluruh sekte abadi kekacauan mendidih. Murid pengecut dari Turtle Immortal Sect, bangun. Jangan meringkuk dalam cangkang kura-kura. Matahari baru saja terbit, dan raungan marah menyebar ke kota. Kelompok Dem Fellows ini, F** cek dia, persen A keong persen. Bukankah kamu yang dimarahi kemarin? Jika saya tidak keluar, Anda tidak akan berani masuk. Tapi saya masih bisa memarahi Anda. Pergi, Mother Asterisker, mari kita sambut 18 generasi leluhur mereka dengan benar hari ini. Kutukan marah dengan cepat datang dari Sekte Abadi asal kekacauan. Murid Sekte Immortal terbang langsung ke gerbang kota dan bersiap untuk mengutuk. Aku akan memberimu hadiah besar. Silakan lihat gunung di sebelah kanan, hahaha. Tawa keras pemuda itu terdengar. Aku akan memberikan kakiku pada nenekmu. Jika Anda punya nyali untuk memasuki kota kami, saya jamin, uhuk. Seorang pemuda pemarah langsung meludahi orang itu dengan keras. Namun, ketika dia melihat gunung di sebelah kanan dari sudut matanya, dia langsung terpana. Matanya melebar dan giginya mulai bergetar. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Lusinan pemuda di sekitarnya juga melihat dengan bingung. Namun, dalam sekejap, seolah-olah mata air sedingin es melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan mereka merasakan napas mereka menjadi lebih cepat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu telah memasuki kota. Tidak, ini tidak mungkin. Itu pasti palsu, pasti palsu. Ketika puluhan pemuda melihat mayat di puncak gunung, mereka hampir roboh di tempat. Satu persatu, mereka berteriak tanpa sadar. Haha, kamu bilang kami tidak berani memasuki kota. Apakah Anda mengenali orang-orang di atas kita? Ketika pemuda itu melihat ekspresi mereka, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Kedua makhluk abadi itu telah bertarung selama ratusan tahun. Sekarang Sekte Chaos Origin Immortal telah menderita kerugian besar, itu adalah sesuatu yang paling ingin dilihat oleh Sekte Yellow Heaven Immortal. Melihat kepanikan dan ketakutan mereka, pemuda itu sangat bersemangat. Tidak bagus, sesuatu telah terjadi pada para penatua dan Diaken. Saat ini, puluhan pemuda sama sekali mengabaikan ejekan pemuda itu. Mereka semua berteriak ke kota dengan panik, suara mereka bergetar. Mereka sudah mati. 14 penatua dan Diaken semuanya dibunuh dalam semalam. Selain 14 ahli alam yang baru lahir, ada juga murid yang paling menonjol dari Sekte Chaos Origin Immortal. Ini memenuhi hati mereka dengan kepanikan. Mereka benar-benar telah memasuki kota Hunyuan tadi malam dan bahkan telah membunuh tetua dan Diaken mereka. Yang paling membuat mereka takut adalah tidak ada yang memperhatikan dan tidak ada pertempuran yang terjadi. Keberadaan macam apa yang bisa membunuh begitu banyak ahli mereka dalam satu malam? Teriakan panik segera menarik perhatian semua orang di kota Hunyuan. Semua murid Sekte Chaos Origin Immortal sedikit terpana. Sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Satu persatu, para ahli yang telah mencapai tahap dan terbang dengan wajah penuh keterkejutan. Lihat ke sana, cepat lihat ke sana. Seorang pemuda menunjuk ke puncak gunung di sebelah kanan dengan wajah penuh ketakutan. Mayat yang digantung di atasnya membuat hati mereka menggigil. Apa? Semua orang menoleh dan langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Mereka memasuki kota purba kita. Tidak ada pertempuran tadi malam. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin sekelompok penatua dan diaken dibunuh? Mereka berada di alam bayi. Siapa ini? Mungkinkah dewa yang abadi bertindak tadi malam untuk membunuh kita? Tidak, tidak, dewa yang abadi seharusnya bisa merasakan tindakan dewa yang abadi. Murid dari Sekte Chaos Origin Immortal membuka mata mereka lebar-lebar dan berteriak kaget. Laporkan kepada dewa yang abadi segera. Seorang ahli panggung dan bergerak dan terbang menuju Sekte Abadi dengan wajah penuh kepanikan. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Semakin banyak murid Sekte Abadi Kota asal kekacauan bergegas ketika mereka mendengar jeritan ketakutan. Ketika mereka melihat mayat di puncak gunung, tubuh mereka mati rasa. Kepanikan dengan cepat menyebar ke arah kota. Hanya dalam satu malam, ahli Sekte Abadi telah meninggal, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain menyerang. Ini membuat mereka merasa ketakutan. Jika pihak lain datang untuk membunuh mereka, maka mayat mereka pasti sudah digantung di tembok kota. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, 3 ahli dewa abadi yang memancarkan aura menakutkan langsung terbang. Kamu mencari kematian. Raungan sengit bergema di seluruh kota asal kekacauan. Mereka sangat marah. Ketika 3 dewa abadi dari Sekte Chaos Origin Immortal melihat mayat di puncak gunung, wajah mereka menunjukkan ekspresi marah. 17 mayat dan 14 penatua dan diaken sekali lagi telah memotong lebih dari setengah kekuatan Sekte Chaos Origin Immortal. Saat ini, seluruh Sekte Abadi hanya memiliki lebih dari 10 ahli alam bayi yang tersisa. Bab 747, 0748 Pembunuhan Panik, 5/5. Anda layak mati. Kekuatan mengerikan dari dewa dan dewa menutupi seluruh langit, dan angin serta awan berubah warna. Tanda seru. Kepala tetua dari Sekte Abadi Hunyuan, yang berdiri di tengah, rambutnya berdiri tegak, dan dia memancarkan tekanan yang menakutkan. Di bawah, wajah para murid Sekte Hunyuan Immortal berubah drastis. Di bawah tekanan yang menakutkan, mereka langsung berbaring di tanah, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Apa? Anda ingin bergerak? Pada saat ini, pedang emas tiba seketika, dan suara Aojian muncul di atas kelompok DRAKONIDS. Haha, jangan bilang bahwa sesepuh tertinggi Sekte Abadi Hunyuan kita ingin menantang perjanjian Dewa Abadi. Tawa gila terdengar, dan segera setelah itu, sosok lain muncul di samping Aojian. Ling Xiao, tubuh tetua tertinggi Sekte Hunyuan Abadi bergetar sedikit, dan kemarahan di matanya tidak bisa ditekan. Ling Xiao, dan kamu, jangan pergi terlalu jauh. Anda membunuh lebih dari selusin ahli alam bayi Sekte Abadi-abadi kami. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Penatua pertama menekan keinginan untuk bergerak dan meraung dengan suara rendah. Haha, Golden Ancient Jia, ketika kamu mengirim semua ahli dunia bayi untuk membunuh putraku, mengapa kamu tidak memikirkan konsekuensinya sekarang? Menyesali. Sudah terlambat. Aku hanya akan terus membunuh. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aura menakutkan juga keluar dari tubuh Ling Xiao, dan badai mengamuk di atas kepalanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagus. Jin Gujia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan tatapannya dingin saat dia menatap Aojian. Itu adalah tangan makhluk anehmu itu, kan? Hari ini, dendam kita pasti akan. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Sebelum Jin Gujia bisa menyelesaikan kata-katanya, Aojian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan ekspresi tenang. Ekspresi emas kuno Jia sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kami tidak akan beristirahat sampai kami mati. Kami hanya membunuh 17. Jangan khawatir, kami akan pergi dalam 3 hari. Oleh karena itu, pada hari ketiga di sini, hehe, saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari melukai putri sulung kita. Aku juga akan membiarkanmu merasa takut. Aojian menatap Jia kuno emas dan berkata dengan tenang. 3 hari. Jia kuno emas dan 2 dewa abadi di sampingnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka menatap Aojian dengan dingin. Haha, 3 hari kemudian, langit dan bumi akan tetap menjadi milik Sekte Yellow Heaven Immortal kita. Apakah Anda memiliki keberatan? Saat ini, Ling Xiao segera mengirimkan suaranya ke Aojian dan memberitahunya tentang langit dan bumi. Langit dan bumi adalah tempat yang sangat kuat untuk kultivasi. Itu juga karena tempat ini para ahli dari Sekte Yellow Heaven Immortal mereka mampu menekan 2 sekte abadi lainnya.
Sekarang, Ling Xiao telah menjanjikan beberapa keuntungan dan ingin Ao Jian membantunya menstabilkan langit dan bumi. Ao Jian mengangguk pelan. Ling Xiao telah memberinya cukup manfaat. Selain itu, lebih baik mendukung sekutunya daripada membiarkan musuhnya berkembang. Ao Jian menatap Golden Ancient Jia. Surga dan bumi. Wajah emas kuno Jia hampir berdarah. Dia memandang Ao Jian di sampingnya dan mengepalkan tinjunya. Tinggalkan tempat ini segera. Langit dan bumi akan tetap menjadi milik Sekte Keabadian Surga Kuning Anda. Kondisi Sekte Yellow Heaven Immortal adalah kondisi mereka. Kami adalah kami. Ao Jian menatap Jin Gujia dan berkata dengan tenang. Fiuh. Jin Gujia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Akan ada banyak waktu di masa depan. Dengan itu, dia bergerak dan terbang langsung menuju Sekte Abadi. Jangan tidur selama 3 hari ke depan. Kami akan melindungimu. Pemimpin sekte dari Sekte Chaos Origin Immortal berteriak dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia bergerak dan menghilang. Jangan tidur selama 3 hari ke depan. Semua orang di kota asal kekacauan tercengang saat kesedihan dan kemarahan muncul di wajah mereka. Bukan saja mereka tidak berani keluar saat diblokir di gerbang kota, bahkan kota pun tidak aman lagi. Mereka bahkan tidak bisa tidur. Mereka bahkan membutuhkan perlindungan dari Yang Abadi. Dan sesepuh agung mereka telah membuat kompromi besar. Sekte Chaos Origin Immortal mereka benar-benar dikalahkan. Setelah hari ini, Sekte Abadi asal kekacauan mereka sekali lagi akan menjadi bahan tertawaan para Jianghu. Akan ada beberapa masalah dalam 3 hari ke depan. Mereka sudah berjaga-jaga. Dengan 3 makhluk abadi yang melindungi mereka, akan sangat sulit untuk melakukan pembunuhan. Ling Xiao sedikit mengernyit dan berkata pada Ao Jian. Ao Jian mengangguk pelan. Kecuali jika mereka telah menjaga kota Hunyuan, kemungkinan keberhasilan pembunuhan selama 3 hari ini sangatlah kecil. Selain itu tidak sebanding dengan risikonya. Tuan Ao Jian, ayo langsung kembali. Biarkan kota Hunyuan panik selama 2 hari ke depan. Mata Mo Qinglong berkilat saat dia berkata pada Ao Jian. Baiklah, ayo pergi. Tugas Raja Naga telah selesai. Ao Jian mengangguk dan berkata pada kehampaan, Kakak Ao Yao, ayo pergi. Baik, sebuah suara menjawab dari kehampaan. Ayo pergi. Mo Qinglong berkata kepada orang banyak saat dia terbang menuju Sekte Yellow Heaven Immortal. Ayo pergi juga. Penatua Feng berkata kepada sekelompok murid Sekte Abadi. Ya, kelompok itu mengangguk. Sedang pergi. Anda dapat meninggalkan kota sekarang. Anda bisa tidur nyenyak malam ini. Jangan khawatir, sungguh. Pemuda Sekte Yellow Heaven Immortal memutar matanya dan berteriak ke arah Sekte Chaos Origin Immortal. Penatua Feng tersenyum ketika dia mendengar suaranya. Mereka telah pergi, tetapi apakah orang-orang di kota asal Chaos benar-benar berani keluar? Apakah mereka benar-benar berani tidur di malam hari? Tidak, mereka pasti tidak berani. Karena mereka tidak tahu di mana keberadaan yang menakutkan muncul untuk membunuh mereka. Mereka tidak berani bertaruh. Mereka telah pergi, mereka telah meninggalkan tempat ini. Mereka telah pergi, kita. Itu pasti skema mereka. Mereka pergi dengan sengaja dan kemudian datang untuk membunuh kami di malam hari. 14 penatua dan diaken sebenarnya dibunuh tanpa suara. Pembunuh menakutkan macam apa mereka? Bahkan pembunuh dari klan pembunuh tidak terlalu menakutkan. Itu benar, kita tidak bisa gegabah. Melihat mereka pergi, orang-orang di kota campuran Yuan semua memiliki ekspresi jelek saat mereka berbicara. Mereka tidak ceroboh sama sekali. Mereka masih tegang. Itu terlalu menakutkan. Kematian begitu banyak ahli dalam satu malam telah membuat mereka panik. Seperti dugaan tetua Feng, mereka tidak akan santai. Sebaliknya, mereka menjadi lebih waspada. Dan iblis-iblis aneh menunjukkan teknik pembunuhan mereka yang mengerikan untuk pertama kalinya, menyebabkan seluruh Sekte Abadi gelisah. Masih ada lebih dari 100 setan aneh di Istana Naga. Jika semuanya keluar, mereka akan dapat mengintimidasi lebih dari setengah dari seluruh Jianghu. Selama 3 hari berikutnya, gerbang kota-kota Hunyuan masih tertutup rapat. Tidak ada yang berani tidur siang dan malam. Setelah 3 hari damai, tidak ada satu orang pun yang meninggal, dan tidak ada serangan. Ini membuat semua murid Sekte Hunyuan Immortal terlihat semakin malu. Mereka telah dimainkan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka telah dipermainkan,
mereka hanya bisa menerimanya. Masalah ini sekali lagi terungkap di situs web Jianghu. Sekte Langit Hunyuan sekali lagi menjadi bahan tertawaan Sekte Langit Jianghu. Saat ini, Wang Xian keluar dari kota Jiang. Ada perubahan mendadak di sisi Guan Suking. Menurut laporan Perdana Menteri Gui, api yang mengerikan akan menyembur dari tubuh Suking dari waktu ke waktu. Nyala api tidak dapat dikendalikan dan sangat menakutkan. Setelah Wang Xian mendengar tentang ini, ekspresinya berubah drastis. Dia segera pergi ke Sekte Langit secara pribadi untuk mencari ramuan dan ramuan spiritual. Bab 748, 0749 Mencari Tumbuhan, 1/5. Kadang-kadang, akan ada api mengerikan yang dipancarkan dari tubuhnya. Suhu nyala api sangat menakutkan. Setiap kali, kobaran api akan menyebabkan rasa sakitnya. Wang Xian bergumam sambil melihat peta di tangannya. Tanda seru. Ketika dia mengetahui bahwa api Guan Suking keluar dari tubuhnya, dia menyadari beratnya masalah. Ini mungkin terkait dengan esensi darah Vermilion Bird. Burung Vermilion adalah ras puncak yang sebanding dengan naga suci. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, nirwana. Setelah nirvana, burung Vermilion akan menjadi lebih menakutkan setelah dilahirkan kembali. Demikian pula, vitalitas Vermilion Bird sangat menakutkan. Setetes darah mereka bisa membangkitkannya. Itu sebanding dengan dewa kuno memberi makan Tuan Kun. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan saat itu. Dari kelihatannya sekarang, pasti ada yang salah dengan garis keturunan Vermilion Bird. Raja Naga. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Gui terdengar. Sesosok terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Di punggung Perdana Menteri Gui ada sebuah kotak kristal yang memancarkan aura dingin. Kotak kristal itu seukuran manusia. Ada pola-pola indah yang terukir di atasnya. Itu di sini. Wang Xian mengulurkan tangannya dan mengambil kotak kristal itu darinya. Dia membukanya perlahan. Raja Naga, ini adalah batu jiwa es logam level 13 yang telah kamu peroleh. Saya telah membuatnya menjadi tempat tidur kristal. Sifat dingin dari batu jiwa es dapat menekan semburan api dan mengurangi rasa sakit pada tubuh Ratu Naga. Perdana Menteri Gui berkata kepada Wang Xian. Oke. Wang Xian menatap Guan Suking yang sedang berbaring di dalam dengan wajah memerah. Dia dengan lembut menyentuh wajahnya dan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa cedera akan menyebabkan Suking tetap tidak sadarkan diri. Kamu bisa kembali sekarang. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan terbang menuju Istana Naga. Wang Xian menutup tutupnya dan membawa Guan Suking di punggungnya saat dia berjalan maju. Sun Lingxiu dan Lan Qingyue tidak mengikutinya kali ini. Wang Xian menyuruh kedua gadis itu untuk tinggal di kota Jiang dan beristirahat dengan baik. Para dewa abadi dari Sekte Mingwang Immortal dan Sekte Abadi Boneka mengatakan bahwa Sekte Abadi Bawaan bagus dalam menumbuhkan tumbuhan spiritual. Mereka memiliki banyak ramuan spiritual di sana. Wang Xian bergumam di dalam hatinya. Tatapannya menyapu peta lagi. Wilayah China telah mengalami perubahan besar. 8 dunia kuali baru telah meningkatkan wilayah lebih dari setengahnya. Sekte abadi bawaan milik dunia Tangding. Tangding dianggap sebagai wilayah yang relatif kuat di antara 9 kuali. Seluruh wilayah memiliki 2 sekte abadi dan 1 akademi abadi. Akademi abadi adalah kekuatan yang relatif istimewa dibandingkan dengan sekte abadi. Itu juga satu-satunya akademi abadi di antara semua kekuatan yang kuat. Itu ada dalam bentuk akademi. Sekte abadi Dewa Es, Sekte abadi Lahir Alami, dan Akademi Abadi Bela Diri Sejati adalah 3 kekuatan utama Tangding. Wilayah Tangding sama dengan dunia Yongchang. Hanya ada satu kota besar bernama Kota Tang. Kota Tang sangat besar. Itu jauh lebih besar daripada kota-kota tingkat pertama di Cina. Akademi Zhenwu terletak di pusat kota. Wang Xian ada di sini untuk mencari obat. Dia langsung menuju ke arah Sekte Langit yang Lahir Alami. Jika dia ingin memasuki Sekte Langit yang Lahir Alami, dia harus melewati kota Tang. Kota ini bahkan lebih besar dari kota Yongchang. Setelah memasuki area Tangding, Wang Xian membawa sebuah kotak kristal seukuran manusia di punggungnya. Dia memindai sekelilingnya. Ada jalan lebar yang terbagi menjadi jalan berbentuk manusia dan jalan kereta kuda. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, berbaris. Saat Anda menjelajahi kota Sub, ingatlah untuk tidak membuang sampah sembarangan dan patuhi aturan kota Sub. Ingat.
Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Wang Xian menoleh dengan rasa ingin tahu dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah kelompok turis. Ada lebih dari 100 orang dalam kelompok turis itu. Sekelompok turis melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dunia delapan kuali secara bertahap akan berintegrasi ke dunia nyata di masa depan. Wang Xian menyapu pandangannya ke seluruh kota. Senyum muncul di wajahnya saat dia berjalan langsung ke kota. Berjalan di kota terasa seperti berada di zaman kuno. Meskipun Wang Xian berpakaian berbeda, orang-orang di sekitarnya tidak terlalu memperhatikannya. Saat melewati pusat kota, Wang Xian melihat pintu masuk Akademi Surgawi Zhenwu. Itu seperti keajaiban di dunia. Itu dipenuhi dengan keagungan. Wang Xian tidak di sini untuk berlibur. Dia langsung masuk. Guji-guji. Saat Wang Xian melewati Akademi Surgawi Zhenwu dan berada di jalur rumah kayu unik di kedua sisi, sesosok makhluk tiba-tiba terbang dari jendela lantai atas. Makhluk itu berukuran sekitar setengah meter. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan memancarkan energi atribut kayu yang kuat. Anehnya, makhluk itu memiliki sepasang mata dan cabangnya adalah kaki. Makhluk itu menerkam ke arah Wang Xian dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Hah! Wang Xian sedikit terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat. Kotak kristal di punggungnya didukung oleh cabang yang terbentuk dari atribut naga hijau. Sementara itu, makhluk itu menggigit cabang yang terbentuk dari atribut naga hijau dengan mata bersinar. Bang! Ekspresi Wang Xian tidak berubah saat dia melambaikan tangannya ke arah makhluk itu. Guji-guji. Ekspresi makhluk itu berubah drastis saat tatapan ngeri muncul di matanya. Bang! Tubuhnya menabrak rumah kayu. King-cing. Suara terkejut datang dari rumah di lantai atas. Jaring yang dibentuk oleh pepohonan menangkap tubuh makhluk itu. Seorang wanita muncul di depan makhluk itu dalam sekejap. Wanita itu memiliki bibir merah menyala, mengangkat alisnya, dan menggulung rambutnya. Dia memiliki sikap heroik yang unik. Dia memiliki rasa keagungan yang kuat. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap makhluk itu dan mengukurnya dengan hati-hati. Guji-guji. Makhluk itu memandang Wang Xian dengan malu-malu dan berbalik untuk melihat wanita itu dengan menyedihkan. Anak muda, kamu sudah keterlaluan. Wanita itu membelai kepalanya dan tatapan dingin melintas di matanya. Dia menatap Wang Xian dengan lembut. Jaga hewan peliharaanmu. Wang Xian menatap wanita itu dan berkata dengan jelas. Wanita itu tertawa ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia mengambil makhluk itu perlahan dan mengangkat kepalanya sedikit. Dalam sekejap, aura samar menyelimuti Wang Xian. Kamu telah menyinggung harga diriku. Datang dan minta maaf kepada King-King. Apa ini? Sedikit kejutan melintas di mata Wang Xian saat dia mengangkat alisnya. Tersinggung martabat Anda, Wang Xian, yang sudah dalam suasana hati yang buruk karena insiden Guan Suking, memiliki sedikit rasa dingin di matanya. Jangan cari masalah. Sedikit aura naga menyelimuti wanita itu secara langsung. Retakan muncul di tanah dalam sekejap saat meluas ke arah wanita itu. Kamu juga abadi. Ekspresi wanita itu berubah drastis. Dia merasakan tekanan dari Wang Xian dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Perantara abadi. Setidaknya tekanan abadi-abadi. Itu satu tingkat lebih tinggi darinya. Wang Xian meliriknya dan mengabaikannya. Dia langsung masuk. Tuanku, aku telah menyinggungmu. Suara wanita itu terdengar dari belakang. Ekspresinya berubah sedikit jelek ketika dia melihat Wang Xian mengabaikannya. Tidak heran King-King berlari ke arahnya. Itu karena tubuhnya memancarkan energi yang bahkan lebih padat daripada milikku. Yang abadi dari Sekte Surgawi yang datang ke kuali saya. Keabadian dari tingkat yang lebih rendah adalah satu tingkat lebih tinggi dari keabadian tingkat menengah dan telah mencapai tingkat dewa yang abadi. Mereka yang dipanggil lebih tinggi dari diri mereka sendiri dipanggil sebagai Tuan. Wanita itu memandangi sosok Wang Xian dan menunjukkan ekspresi takjub. Dia menuju ke arah sekte abadi mereka. Bab 749, 0750. Apa yang kamu butuhkan, 2/5. Saya dapat dengan mudah bertemu Dewa Abadi. Dia harus menjadi Dewa Abadi dari rumah bela diri abadi yang sebenarnya. Wang Xian berjalan melewati jalan utama rumah kayu khusus dan merenung di dalam hatinya. Tanda seru, rumah abadi bela diri yang sebenarnya sangat kuat. Ada desas-desus bahwa ada 4 hingga 5 pembangkit tenaga dewa abadi dan 2 abadi-abadi. Namun,
Tujuannya datang ke sini bukanlah rumah abadi bela diri yang sebenarnya. Dia tidak memiliki niat untuk mengobrol dengan dewa abadi lainnya. Masalah dengan Su King harus diselesaikan secepat mungkin. Langkah kaki Wang Xian sangat cepat, memberikan perasaan ilusi. Setelah lebih dari 1 jam, dia tiba di pintu masuk Sekte Langit yang lahir alami. Sekte Langit yang lahir alami. 2 pohon raksasa berdiri tegak. Setiap pohon setidaknya berdiameter 10 meter dan tinggi 100 meter. Daunnya yang subur menghalangi area yang luas. Kedua pohon itu berpotongan dan membentuk pintu masuk berbentuk pintu. Di dalam, deretan pohon tak dikenal menghalangi jalan bawahan. Itu terlihat sangat spektakuler. Taman 100 bunga mekar hari ini. Kita hanya perlu mendapatkan setetes cairan 100 bunga hari ini. Taman 100 bunga, salah satu dari 3 taman sekte surgawi yang lahir alami, mekar. Cairan 100 bunga dapat menenangkan pikiran dan pikiran seseorang. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Saya harap saya memiliki sesuatu yang perlu ditukar oleh sekte surgawi yang lahir alami untuk itu. Haha, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan puas hanya dengan melihat kecantikan Fairy Fang. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba mendengar sekelompok orang berbicara di belakangnya. Fokuskan pikiranmu dan tenangkan hatimu. Cairan 100 bunga. Wang Xian mengangkat alisnya. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya saat dia melihat ke belakang. Sekelompok lebih dari 30 orang, termasuk pria muda dan parubaya, berjalan ke arah mereka. Mereka semua mengenakan seragam yang sama. Kata-kata Zhenwu tertulis di dada mereka. Ketika kerumunan melihat Wang Xian berdiri di pintu masuk dengan peti mati seperti peti mati di punggungnya, mereka meliriknya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mereka mengabaikannya dan langsung masuk. Ketika Wang Xian melihat mereka masuk, dia mengikuti di belakang mereka. 50 batu roh untuk setiap orang yang memasuki Taman 100 bunga. Di ujung jalan yang tertutup pepohonan, 2 pemuda berdiri di sana dan berbicara kepada orang banyak. Jelas bahwa sekelompok orang dari Universitas Bela Diri Sejati ini juga mengetahui aturannya. Mereka segera menyerahkan 50 batu roh. Wang Xian tidak ragu-ragu dan mengeluarkan 50 batu roh secara langsung. Saat ini, dia tidak memiliki banyak batu roh di tangannya. Namun, dia masih memiliki beberapa ratus ribu batu roh. Karena dia tidak terbiasa dengan sekte abadi yang lahir alami, Taman 100 bunga ini adalah kesempatan baginya. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia bisa terbang langsung ke sekte abadi yang lahir alami untuk berbicara dengan yang abadi, dia tidak tahu aturan di sini. Dia ke sini untuk meminta obat. Akan merepotkan jika sekte abadi yang lahir alami tidak menyukainya. Bagaimanapun, sekte abadi yang lahir alami tidak lemah. Seluruh sekte abadi yang lahir alami adalah lautan tumbuhan. Bahkan beberapa bangunan di kejauhan dibangun di atas pohon besar. Itu tampak seperti elf dalam novel. Dia mengikuti siswa Akademi Abadi Bela Diri yang sebenarnya ke kiri. Segera, lautan bunga berwarna-warni muncul di garis pandangnya. Itu terlalu indah. Setiap kali saya datang ke sini, saya tidak ingin pergi. Suara seorang gadis datang dari depan. Ada berbagai macam bunga di depan mereka. Kupu-kupu berwarna-warni menari di atasnya. Seluruh lautan bunga tidak terlihat seperti dunia fana atau dunia abadi. Saat mereka sampai di tengah lautan bunga, ada ruang kosong. Ada banyak kursi yang diletakkan di atasnya, mengelilingi kursi dalam bentuk busur. Ada lebih dari 100 kursi, dan sudah banyak orang yang duduk di sana. Wang Xian menyapu pandangannya dan menyadari bahwa semua orang sedang menunggu sesuatu. Dia menemukan kursi terpencil dan duduk. Hei saudaraku, apa yang kamu bawa di punggungmu? Wang Xian sedang duduk di kursi ketika seorang pemuda tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Xian menoleh dan menatap pemuda kurus dan lemah yang duduk di sampingnya. Dia berkata dengan lemah, "Yang aku cintai." Kamu orang aneh. Pria muda kurus itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata ketika dia mendengar kata-katanya. Wang Xian mengabaikannya dan melihat cangkir teh di atas meja. Saudaraku, kamu tidak terlihat akrab. Anda bukan siswa dari perguruan tinggi abadi bela diri yang sebenarnya dan sepertinya bukan dari sekte Dewa Es Celestial. Dari mana asalmu? Pemuda kurus itu memandangi pakaian Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan antusias. Ini dari kota Jiang. Teh macam apa ini? Wang Xian mengambil cangkir teh dan menyesapnya.
Seketika ia merasa segar kembali. Seolah-olah dia telah menyesap teh herbal di musim panas dan itu telah memasuki hatinya. Kota Jiang. Ini teh 100 bunga. Itu mengumpulkan aroma 100 bunga dan menutupinya. Saat tehnya sudah mendidih, minumlah untuk menenangkan pikiranmu. Pemuda kurus itu menjelaskan kepada Wang Xian dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Anda tidak tahu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Apakah efek cairan 100 bunga jauh lebih kuat dari teh ini? Tentu saja, ini hanyalah wewangian dari 100 bunga sedangkan cairan 100 bunga adalah cairan dari 100 bunga. Keduanya secara alami tidak berada pada level yang sama. 100 bunga cair setara dengan ramuan kelas 6 kelas atas. Itu sangat berharga. Aku ingin tahu apakah aku bisa menukarnya dengan setetes kali ini. Mata pemuda kurus itu berbinar saat dia berbicara. Bing Chuan Yun ada di sini. Sai, ada begitu banyak pukulan besar di sini hari ini. Harapanku sedikit tipis. Tiba-tiba pemuda kurus itu melihat sekelompok orang yang masuk dan berkata tanpa daya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian putih. Dia tampan dan ada sedikit rasa percaya diri di antara alisnya. Sekelompok pemuda duduk tidak jauh dari mereka. Ada banyak orang di sini. Kakak senior Bai Hua, apa yang ingin kamu tukarkan kali ini? Hehe, ini musim panen lagi. Saat ini, di Taman 100 Bunga, beberapa gadis sedang berjalan mendekat dengan senyum di wajah mereka. Ada lebih dari 10 gadis yang mengenakan pakaian dengan pola 100 bunga. Di tengah mereka adalah seorang gadis yang sangat menakjubkan. Di pundaknya, ada 2 kupu-kupu 7 warna seukuran telapak tangan. Kupu-kupu bukanlah hiasan, melainkan makhluk hidup. Di samping gadis ini, seorang gadis dengan penampilan yang sedikit lebih rendah berada di sebelah kirinya. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Keduanya jelas selangkah lebih maju dari gadis-gadis di sekitar mereka, mengungkapkan identitas mereka. Lihat, peri bunga. Ini pertama kalinya kau melihatnya, kan? Keindahan peringkat ketiga di dunia seni bela diri berada di peringkat ketiga di antara 20 sekte abadi. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan cairan 100 bunga kali ini, ada baiknya untuk melihat peri bunga. Bocah kurus di sebelahnya mendecakkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Chu Yun. Sekelompok lebih dari 10 gadis datang ke platform di tengah. Ketika gadis di sebelah peri bunga melihat pemuda tampan itu, keterkejutan muncul di matanya yang sombong, dan dia segera berjalan mendekat. Pria muda itu tersenyum pada gadis-gadis itu, dan sedikit kekaguman muncul di matanya saat dia melihat peri bunga. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Tahun ini, ada total 10 tetes cairan 100 bunga di Taman 100 Bunga. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Anda bisa barter dengan barang-barang Anda. Jika Anda puas, Anda dapat langsung menukarnya. Peri bunga berdiri di tengah dan mengeluarkan 10 botol batu giok. Botol giok itu sangat kecil, dan orang bisa melihat setetes cairan berwarna di dalamnya. Bab 750-0751 Apa yang kamu butuhkan 3/5. Cairan 100 bunga diletakkan di atas meja batu di atas meja. Ada bunga khusus yang tumbuh di atas meja batu. Bunga itu seperti telapak tangan, memegangnya di atas. Tanda seru. Semua orang, tetes pertama cairan 100 bunga, semua orang bisa mengeluarkan barang mereka sendiri untuk diperdagangkan. Mereka yang terpilih akan melakukan perdagangan. 100 peri bunga mengetuk dengan lembut, dan sekuntum bunga di atas meja batu tumbuh lebih panjang dan diletakkan di depan mereka. Dia mengenakan gaun bunga, memiliki tangan yang halus, 2 kupu-kupu yang indah, dan memiliki wajah yang halus. Dia adalah orang tercantik ketiga di dunia, jadi dia pasti pantas mendapatkan namanya. 2 rumput angin berseri kelas 7, 1 tangkai. 1 pil obat tingkat 6, pil anggrek Ganoderma. Tongkat atribut kayu kelas 11. 10 biji bunga biru jernih. Saat sekte peri bunga selesai berbicara, sekelompok pemuda parubaya mengeluarkan barang-barang mereka dan berteriak keras. Sekelompok gadis di samping sekte 100 Flowers Immortal sedang melihat barang-barang itu dengan gembira. Cairan 100 bunga adalah barang spesial. Itu sebanding dengan ramuan kelas 6 kelas atas. Namun, itu sangat istimewa. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tahap bayi, itu ada gunanya. Oleh karena itu sangat berharga. Mutiara roh kayu kelas 10. Pemuda kurus di samping Wang Xian juga berteriak keras.
Saat dia meneriakkan mutiara roh kayu, mata gadis-gadis itu berbinar saat mereka melihat ke atas. Peri bunga juga menoleh. Sayang sekali ada sedikit kekecewaan di matanya. Mutiara roh kayu sangat berguna bagi mereka, tetapi sayangnya levelnya terlalu rendah. Dua senjata roh yang dikaitkan dengan kayu level 11. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke benda-benda di sekitarnya dan mengeluarkan dua tongkat yang dikaitkan dengan kayu. Saat ini, Wang Xian memiliki senjata roh paling banyak. Dia juga memiliki lebih dari 20 senjata roh yang dikaitkan dengan kayu, termasuk 5 hingga 6 senjata roh yang dikaitkan dengan kayu kelas 12. Semua ini diperoleh dari membunuh para murid dari Sekte Pengobatan Suci dari Sekte Dokter Suci. Kerumunan sedikit terkejut ketika mereka melihat Wang Xian mengeluarkan dua senjata roh yang dikaitkan dengan kayu kelas 11. Dibandingkan dengan senjata roh, ramuan lebih berharga. Cairan 100 bunga paling banyak bisa dibandingkan dengan satu artefak spiritual kelas 11. Merupakan kerugian bagi Wang Xian untuk mengalahkan mereka berdua. Baiklah, tetes pertama dari 100 cairan bunga akan menjadi milik tuan muda ini. Peri bunga memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, cairan 100 bunga terbang langsung ke arahnya. Wang Xian juga melemparkan artefak spiritual dan menangkap cairan 100 bunga. Saudaraku, kamu benar-benar tidak menunjukkan warna aslimu. Anda hanya orang kaya baru. Tukarkan dua artefak spiritual kelas 11 dengan cairan 100 bunga, tes-tes. Pemuda kurus di samping memandang Wang Xian dan mendesah iri. Wang Xian tersenyum. Dia membuka botol batu giok dan mengendusnya. Seketika, aroma yang membuatnya tenang datang dari dalam. Tampaknya memiliki efek menenangkan pada jiwanya. Wang Xian menggerakkan lengannya dan meletakkan kotak kristal di belakangnya di atas meja batu di depannya. Setelah membukanya dengan lembut setengah meter, Wang Xian menuangkan cairan 100 bunga ke mulut Guan Suking dengan lembut. Ini, pemuda kurus di samping tercengang saat melihat Wang Xian membuka kotak kristal dan melihat Guan Suking di dalamnya. Dia melebarkan matanya saat melihat Wang Xian menuangkan cairan 100 bunga ke mulutnya secara langsung. Dia benar-benar seseorang yang aku suka. Pria muda kurus itu bergumam dengan ekspresi terkejut. Menuangkan cairan 100 bunga yang ditukar dengan dua alat roh kelas 11 ke dalam mulutnya secara langsung sangatlah boros. Wang Xian menatap ekspresi Guan Suking. Ketika dia melihat wajahnya yang memerah perlahan kembali normal dan napasnya menjadi lebih stabil, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Itu berhasil, itu benar-benar berhasil. Dia menghela napas lega. Selama itu berhasil. Aku akan mengambil botol kedua berisi cairan ratusan bunga. Itu adalah senjata roh atribut kayu level 12. Senjata roh ini bukanlah senjata roh biasa melainkan jepit rambut kayu. Mengenakannya di tubuh peri bunga adalah tujuan terbaiknya. Pada saat ini, botol kedua berisi cairan 100 bunga mulai ditukar, dan suara seorang pemuda terdengar. Alat roh atribut kayu level 12. Ya dewa, Glacier Cloud telah banyak berinvestasi. Menukar alat roh level 12 hanyalah kerugian besar. Niat Glacier Cloud tidak ada dalam anggur, dia jelas mencoba menjilat peri bunga. TSK, aku selalu mendengar bahwa awan Gletser menyukai peri bunga, tapi sekarang sepertinya dia memenuhi reputasinya. Pertandingan yang sempurna. Kakak senior Bing adalah murid paling luar biasa dari Sekte Abadi Dewa Es kita. Dia layak menjadi peri bunga. Ketika orang-orang di sekitar melihat barang yang diambil Bing Chuan Yun, mereka secara otomatis menyimpan barang mereka sendiri. Mereka tidak ingin bersaing untuk mendapatkan cairan 100 bunga ini. Ketika gadis yang duduk di sebelah Bing Chuan Yun melihatnya menatap adik perempuannya dengan kagum, matanya menunjukkan ekspresi cemburu dan wajahnya malu. Melihat bahwa dia memegang artefak spiritual kelas 12, peri bunga sedikit mengernyit dan berkata, artefak spiritual kelas 12 Tuan Muda Bing terlalu berharga. Aku akan memberimu 2 tetes cairan 100 bunga. Ekspresi Bing Chuan Yun berubah jelek ketika dia melihatnya memberinya 2 tetes. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, baiklah kalau begitu, kita akan melakukan apa yang peri katakan. Tunggu. Pada saat ini, Wang Xian berdiri perlahan dan berkata, satu artefak spiritual atribut kayu kelas 12 dan satu artefak spiritual atribut kayu kelas 11. Apa-apaan ini? Apakah kamu serius? Ini gila? Apakah dia juga mengincar peri bunga? Pemuda itu lagi.
Satu senjata spiritual level 12 dan satu senjata spiritual level 11 dengan imbalan 2 tetes cairan 100 bunga. Ini adalah kerugian besar. Tidak ada yang akan membuat kesepakatan bodoh seperti itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua senjata spiritual ini dapat ditukar setidaknya 6 hingga 7 tetes. Dari sekte immortal mana dia berasal? Jika dia bukan dari sekte Dewa Es Immortal, dia sepertinya bukan dari perguruan tinggi marsial immortal kita yang sebenarnya. Mungkinkah generasi kedua yang kaya dari sekte abadi mengejar bunga peri? Beberapa orang menatap Wang Xian dengan bingung. Yang lain tidak terlalu memperhatikan pembeliannya dari tetes pertama cairan 100 bunga. Namun, harga yang dia tawarkan kali ini terlalu boros. Itu bahkan lebih mewah daripada awan Gletser. Peri bunga juga tertegun. Dia menatap Wang Xian dengan keheranan di dalam hatinya. Mungkinkah dia benar-benar mengejarnya? Kalau tidak, mengapa dia menghabiskan harga yang sangat besar untuk membeli cairan 100 bunganya? Memikirkan hal ini, peri bunga mau tak mau menilai Wang Xian. Berdasarkan penampilannya, dia tidak lebih buruk dari awan Gletser. Dia memiliki aura biasa tentang dirinya. Dia tidak terlalu menarik, tapi dia sangat menarik. Tuan muda, apakah Anda yakin ingin menukar 2 alat roh dengan 2 tetes cairan 100 bunga? Peri bunga bertanya pada Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Dia hanya ingin tahu, tetapi dia tidak punya banyak pikiran. Betul sekali. Wang Xian mengangguk. 100 bunga cair sangat berguna untuk Su King. Dia tidak peduli dengan 1 atau 2 alat roh. Di sampingnya, Bing Chuan Yun mengerutkan kening sambil menatap Wang Xian. Dia kemudian mengangkat alisnya. Karena tuan muda ini ingin menukar 2 tetes cairan 100 bunga dengan barang yang sangat berharga, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya juga akan membiarkan peri bunga mendapat sedikit lebih banyak. Hehe, aku ingin yang lebih rendah. Dia berkata sambil tersenyum seolah dia sedang memikirkan peri bunga. Itu memang bisa memberikan kesan yang baik pada peri bunga. Peri bunga menganggukkan kepalanya perlahan. Lagi pula, ini adalah perdagangan dan bukan hadiah langsung untuknya. Tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Di sini, peri bunga melemparkan 2 tetes cairan 100 bunga. Wang Xian juga melemparkan senjata spiritual itu. Kalau begitu beri aku 2 tetes cairan 100 bunga berikutnya, peri bunga. Bing Chuan Yun berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Baiklah. Peri bunga menganggukkan kepalanya. Tunggu, aku ingin sisa 7 tetes cairan bunga. Apa yang kamu butuhkan? Bab 751-752 mengejar peri. 4/5. Tunggu dulu, saya ingin sisa 7 tetes cairan 100 bunga. Apa yang kamu butuhkan? Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya. Tanda seru. Ketika dia memikirkan kalimat ini, semua orang di sekitar tercengang. Termasuk peri 100 bunga. Bahkan Glacier Cloud, yang berdiri di sana, langsung membeku. 7 tetes cairan 100 bunga. Apa yang kamu butuhkan? Apa artinya ini? Apa yang kamu butuhkan? Ini, pemuda ini jelas mengejar 100 peri bunga. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar di sini untuk mengejar 100 peri bunga? Kalau tidak, mengapa 100 peri bunga mengatakan apa yang dia butuhkan? Seberapa kaya dia bisa mengatakan sesuatu yang begitu percaya diri? Apa yang kamu butuhkan? Tidak mungkin keturunan dari dewa abadi lainnya, kan? Itu sangat mungkin. Kamu benar-benar datang untuk menggoda peri bunga kami. Semua orang di sekitar tercengang. Setelah itu, mereka berbisik pelan dan menatap Wang Xian dengan heran. Wajah Bing Chuan Yun berubah suram. Peri bunga menatap Wang Xian dengan heran dan mengerutkan kening perlahan. Tuan muda, cairan 100 bunga itu barter. Jika Anda dapat mengambil sesuatu yang lebih berharga dari yang kami miliki di sini atau sesuatu yang kami sukai, kami dapat memperdagangkannya secara langsung. 3 senjata spiritual kelas 12 dan 3 senjata spiritual kelas 11. Wang Xian memandangi 100 peri bunga dan berkata langsung. Ya dewa, sangat kuat. Untuk dengan santai mengeluarkan 4 senjata spiritual kelas 12, bagaimana dia bisa begitu kaya? Senjata spiritual tingkat 12 tidak seperti kubis. Banyak ahli di alam bayi bahkan mungkin tidak memiliki senjata spiritual kelas 12. Beberapa makhluk abadi hanya menggunakan senjata spiritual tingkat 12. Setiap senjata spiritual kelas 12 sudah cukup untuk menyebabkan 2 ahli alam bayi bertarung dan bahkan mempertaruhkan nyawa mereka.
Sekarang Wang Xian telah mengalahkan mereka berempat sekaligus. Mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati jika dia tidak mengejar peri bunga. Bahkan peri bunga merasa bahwa pemuda ini pasti mengejarnya. Kalau tidak, mengapa dia mengeluarkan barang yang begitu berharga untuk ditukar dengan 10 tetes cairan bunga 100? Untuk sesaat, peri bunga terdiam. Di antara banyak pelamar, tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan 4 alat roh kelas 12 sekaligus. Bahkan Glasier Cloud kali ini hanya mengeluarkan alat roh kelas 12. Dia tidak langsung setuju karena dia tidak akan menerima bahkan barang paling berharga yang diberikan kepadanya oleh seseorang yang tidak disukainya. Dia tidak berani menerima barang yang begitu berharga dari seorang pria muda yang dia temui untuk pertama kalinya. Jika Anda tidak puas dengan barang-barang ini, beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat peri bunga itu tidak mengatakan apa-apa. Dia memberitahunya secara langsung. Jadi, sangat mendominasi. Kamu sangat mendominasi bahkan saat mengejar peri bunga. Anda memang orang kaya baru. Luar biasa. Semua orang tercengang sekali lagi. Mencoba memuaskan Anda. Betapa percaya dirinya dia. Peri bunga mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Xian. Dia memang mendominasi. Tak satu pun dari pelamarnya yang berani berbicara dengannya seperti itu. Ini memberinya perasaan aneh. Wow, dia sangat keren. Ya dewa, Senior Sister Flower, dia keren sekali. No Feorice, cepat, apa yang dibutuhkan kakak senior? Katakan padaku. Gadis-gadis di samping peri bunga benar-benar terkejut. Cara dia mengejarnya terlalu mendominasi. Apa yang kamu butuhkan? Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Sekelompok gadis berkata dengan bersemangat kepada peri bunga. Peri bunga mengerutkan bibirnya, tapi dia masih menggertakkan giginya. Ayo bertukar item 1 tetes sekaligus. Bing Chuan Yun menghela nafas lega saat melihat sikap peri bunga. Wang Xian sedikit tidak sabar ketika dia melihatnya membuang-buang waktu. Adapun perkataan orang-orang di sekitarnya, dia mendengarnya dengan jelas. Namun, mengejarnya. Omong kosong *T. Semuanya untuk kesenangan cinta. Meskipun peri bunga ini cantik, dia hanya sebanding dengan Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Terlepas dari transaksinya, saya menginginkan segalanya. Wang Xian sedikit tidak sabar. Katakan padaku apa yang kamu inginkan, atau 3 artefak spiritual kelas 12 dan 3 artefak spiritual kelas 11. Saya rasa tidak ada orang yang bisa menawarkan harga lebih tinggi dari saya. Sudut mulut kerumunan tidak bisa menahan twitch ketika mereka melihat betapa dominannya Wang Xian. Bahkan pembangkit tenaga listrik panggung bayi itu tidak bisa berkata apa-apa saat mereka menonton. Seseorang benar-benar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan uang, bahkan jika itu untuk mengejar kecantikan. Pada saat ini, pemuda kurus yang duduk di sebelah Wang Xian membuka mulutnya dengan bingung. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkin di antara semua yang hadir, dialah satu-satunya yang tahu bahwa pemuda ini tidak mengejar peri bunga. Dia melakukannya untuk orang yang dia cintai. Baik. Ketika peri bunga melihat betapa dominannya Wang Xian, dia menatapnya dan menggertakkan giginya. Mutiara roh kayu level 12, 1 mutiara roh kayu level 12. Aku akan memberimu semua cairan 100 bunga. Melihat peri bunga menyatakan kondisinya, semua orang di sekitar hanya bisa menghela nafas. Memiliki uang benar-benar dapat meningkatkan peluang mengejar sang dewi. Bahkan ekspresi Bing Chuan Yun sangat jelek. Mutiara roh kayu. Wang Xian mengerutkan kening. Dulu ketika dia membunuh anggota Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Doctor Immortal, dia memang memiliki mutiara roh kayu. Bahkan ada mutiara roh kayu level 13. Namun, semua mutiara roh kayu itu memungkinkan Wang Xian memelihara mutiara naga. Saat ini, dia memiliki mutiara naga hijau level 13 dalam bentuk lengkapnya. Dia benar-benar tidak memiliki mutiara roh kayu. Aku tidak punya mutiara roh kayu. Wang Xian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Namun, Wang Xian menggerakkan lengannya dan tongkat yang memancarkan cahaya hijau terang muncul di tangannya. Tongkat itu berukuran sekitar 1 meter dan mengandung energi kayu dalam jumlah yang mengerikan.
Satu-satunya kelemahan adalah tidak ada mutiara roh yang tertanam di kepala tongkat. Meski begitu, energi yang terkandung dalam staf mengejutkan semua orang di sekitar. Senjata roh level 13, senjata para dewa. Energi yang abadi. Ya dewa, ini. Dalam sekejap, semua orang di sekitar berdiri dan menatap tongkat di tangan Wang Xian dengan wajah penuh keterkejutan. Tubuh mereka sedikit gemetar. Senjata spiritual level 13, tongkat atribut kayu. Namun, mutiara roh level 13 di atasnya telah dihilangkan. Namun, bahan ini saja tidak kalah dengan mutiara roh kayu level 12. Wang Xian berkata pada peri bunga dengan tenang. Fiuh. Bunga peri menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Senjata roh kelas 13. Bahkan jika mutiara roh kayu di atasnya telah diambil, nilainya jauh melebihi mutiara roh kayu kelas 12. Nyatanya, keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan. Ini membuat napas bunga peri sedikit lebih cepat. Meskipun tuannya abadi, tidak mudah baginya untuk mengambil barang yang begitu berharga. Bukan hanya peri bunga, semua murid dari Sekte Langit Alami memiliki mata yang membara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Matanya berbinar. Apakah kamu yakin ingin menukar barang berharga seperti itu dengan 7 tetes cairan bunga 100? Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Meskipun staf ini sangat berharga, itu tidak berguna baginya. Selanjutnya, setelah kehilangan Wood Spirit Pearl, tongkat ini hanyalah senjata roh kelas 13 semu yang bertuliskan formasi. Di masa depan, saat dia menguasai formasi prasasti dari senjata roh, tongkat ini akan dengan mudah disempurnakan. Dibandingkan dengan Su King, itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut di kepalanya.